Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Napitnasari. Di sini saya akan menjelaskan pengertian korupsi, dampak korupsi, dan penyebab korupsi. Sebelum kita lanjut, kita akan cari tahu itu apa korupsi. Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasai kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dampak korupsi. Di sini dampak korupsi di bidang ekonomi. Yang pertama, penurunan produktivitas. Produktivitas pada setiap industri dan produksi akan menurun karena dampak dari korupsi ini. Produktivitas dari perusahaan-perusahaan akan terhambat dan tidak bisa berkembang lebih maju lagi. Yang kedua, menurunnya pendapatan negara dari pajak. APBN dibiayai oleh pajak sebesar 70%, pajak penghasilan PPH, dan pajak pertambahan nilai PPN adalah jenis pajak yang paling banyak menyumbang untuk pendapatan negara. Menurunnya pendapatan ini karena kenyataan bahwa banyak oknum pegawai pajak yang memanfaatkan kesempatan buruk ini untuk memperkaya dirinya sendiri. Oke, yang ketiga, meningkatnya utang negara. Korupsi tentunya akan memperburuk keuangan negara. Selain sebelumnya, negara memang sudah punya hutang dengan negara lain. Dengan adanya korupsi, justru utang itu akan semakin bertambah. Para maling uang rakyat ini tidak sadar diri bahwa apa yang ia lakukan dapat memperburuk keadaan negara. Mereka hanya memikirkan keuntungan pribadi. Yang keempat, menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dengan adanya tindak korupsi di suatu negara akan menyebabkan para investor dari di luar negeri tidak mempercayai lagi dengan kepastian hukum dalam tindak korupsi untuk menanamkan modal di industri di suatu negara kita. Yang kelima, rendahnya kualitas barang dan jasa. Korupsi juga akan menghambat pertumbuhan negara sendiri karena uang negara dibuat untuk memperkaya diri sendiri. Yang keenam, menambah beban dalam transaksi ekonomi. Adanya suap, pungli, penyelewengan dana dalam sebuah perekonomian membuat biaya transaksi akan semakin besar. Yang ketujuh, ketimpangan pendapatan. Tindakan korupsi ini menyebabkan perpindahan sumber daya untuk publik ke tangan pelaku. Hal ini membuat uang pembelanjaan pemerintah menjadi berkurang. Ada 4 pembagian kemiskinan menjadi 4 kategori. Yang pertama, kemiskinan absolut. Kedua, kemiskinan relatif. Ketiga, kemiskinan kultural. Yang keempat, kemiskinan struktural. Penyebab korupsi. Dari faktor politik, korupsi selalu memiliki keterkaitan erat dengan faktor politik. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih, dapat, dan mempertahankan kekuasaan. Dalam faktor hukum, bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan sisi lain lemahnya penegakan hukum. Yang ketiga dari faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Selain rendahnya gaji pegawai, banyak aspek ekonomi lain yang menjadi penyebab terjadinya korupsi. Yang keempat, karena sikap keserakahan manusia. Secara internal, korupsi disebabkan oleh sifat keserakahan manusia yang tamak, rakus, dan tidak pernah puas. Kelima, moral yang sangat kuat, yang kurang kuat. Seseorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Proses pengadaan barang dan jasa yang sering dicederai oleh korupsi memberikan banyak celah bagi pejabat publik oknum melakukan penyelewengan dana. Tuntutan gaya hidup yang konsumtif. Kehidupan di kota-kota besar sering mendorong gaya hidup yang seseorang yang konsumtif. Perilaku konsumtif bisa tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai.
akan pembukaan peluang seseorang untuk melakukan berbagai tindakan untuk memenuhi hajatnya. Ketujuh, aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Ada 3. Yang pertama, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Kedua, kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan berantas oleh masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlibat korupsi. Ketiga, masyarakat bila mereka ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. 8. Aspek politis. Menurut Raharjo pada tahun 1993 bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Yang ke-9, aspek organisasi. Yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Yang ketiga, kurang memadai sistem akuntabilitas yang benar. Yang keempat, lemahnya pengawasan. Yang kelima, kelemah sistem pengendalian manajemen.